Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Gelombang krisis moneter menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997. 2 Juli 1997, badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. Tiupan krisis dimulai dari terpukulnya mata uang bat Thailand yang sempat anjlok dari 25 bat per dolar Amerika menjadi sekitar 56 bat per dolar Amerika di posisi terlemahnya. Selamat datang di video kelompok kami. Pada hari ini kita akan membahas tentang aliran monetaris, sebuah teori ekonomi yang sangat berpengaruh dalam ekonomi. Aliran ini menekankan peran uang untuk sebagai faktor kunci dalam pengambilan keputusan ekonomi. Aliran monetaris ini atau monetarisme dimulai oleh para ekonom seperti Irving Fisher dan dikembangkan lebih lanjut oleh Milton Friedman. Mereka berpendapat bahwa jumlah uang beredar adalah faktor kunci utama dalam menentukan inflasi dan aktivitas ekonomi. Monetarisme ini pada hakikatnya merupakan suatu reformasi atau perumusan ulang dalam teori yang baru dalam wujud kuantitas oleh Irving Fisher tentang uang pada abad ke-20. Sama halnya pada madhab Keynes dan Neo-Keynes, golongan monetaris juga berdasar dari kenyataan adanya ketidakseimbangan sebagai kecenderungan dalam perkembangan ekonomi. Kaum monetarisme sangat berjasa, terutama Friedman, arti penting laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas dalam ekonomi. Prinsip utama dari aliran ini mencakup stabilitas sektor swasta dan kritik terhadap intervensi pemerintah. Monetarisme menekankan bahwa kebijakan makroekonomi aktif justru dapat melemahkan keadaan perekonomian. Pada dasarnya, monetarisme adalah suatu keyakinan dalam dunia ekonomi yang bertanggung jawab untuk mengetahui berbagai efek dari perubahan jumlah uang yang beredar. Biasanya perubahan tersebut dipengaruhi oleh variabel ekonomi seperti harga atau produksi lapangan dan lain sebagainya. Gagasan yang dimiliki teori monetarisme adalah kecepatan perkembangan serta peredaran jumlah uang yang akan menghasilkan peningkatan produksi dalam waktu singkat serta inflasi jangka panjang. Mengartikan bahwa sektor swasta adalah unsur yang stabil dalam perekonomian. Mendukung aliran ini, percaya bahwa pasar dapat berfungsi dengan baik tanpa intervensi signifikan dari pemerintah, dan bahwa kebijakan yang dirancang untuk mengatur sektor swasta seringkali menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ekspansif, yang bertujuan untuk menambah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan, dan kontraktif yang mengurangi uang beredar untuk menekankan inflasi. Kebijakan moneter ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi di mana perekonomian mengalami resesi atau pertumbuhan yang lambat. Nah, sedangkan kebijakan moneter kontraktif atau yang kedua bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini biasanya menerapkan ketika inflasi mulai meningkat atau ketika perekonomian tumbuh terlalu cepat yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Stabilitas harga adalah kondisi di mana tingkat inflasi tetap rendah dan dapat diprediksi. Hal ini memberikan kepastian kepada pelaku ekonomi, termasuk konsumen, investor, dan produsen. Keuntungan stabilitas harga mendorong investasi. Investor cenderung lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam proyek jangka panjang ketika mereka yakin bahwa harga tidak akan berfluktuasi secara drastis. Hal ini mendorong aliran modal sektor ke sektor-sektor produktif. Poin selanjutnya, meningkatkan konsumsi. Konsumen lebih cenderung membelanjakan uang mereka ketika mereka merasa aman tentang daya beli mereka. Stabilitas harga membantu menjaga kepercayaan konsumen. Poin selanjutnya, perencanaan ekonomi yang lebih baik. Dengan harga yang stabil, perusahaan dapat merencanakan produksi dan pengeluaran dengan lebih efektif yang meningkatkan efisiensi operasional.
Adapun strategi pengendalian inflasi. 1. Kebijakan moneter yang ketat, yaitu menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. 2. Operasi pasar terbuka, menjual surat berharga untuk menyerap likuiditas dari sistem keuangan. 3. Pengaturan cadangan bank, meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank, mereka dapat meminjamkan lebih sedikit uang. Pengaruh aliran monetaris terhadap ekonomi. Aliran monetaris juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan pengendalian inflasi, stabilitas harga dapat tercapai, yang mendukung investasi dan pertumbuhan jangka panjang. Inflasi yang tinggi dapat merusak daya beli masyarakat dan menciptakan perekonomian. Dengan mengendalikan inflasi, otoritas moneter berusaha menjaga nilai uang dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pelaku ekonomi. Di era digital, uang ekonomi muncul sebagai tantangan baru. Meskipun demikian, prinsip aliran moneter tetap relevan. Otoritas harus mengawasi penggunaan uang elektronik dalam konteks jumlah uang yang beredar. Di era digital, munculnya uang elektronik membawa tantangan baru bagi perekonomian. Uang elektronik yang mencangkup berbagai bentuk seperti kartu kredit dan dompet digital telah menjadi bagian penting dari ekosistem pembayaran modern. Meskipun uang kini tidak hanya dalam bentuk fisik, prinsip aliran moneter yang menekankan pentingnya jumlah uang yang beredar tetap berlaku. Otoritas moneter mengawasi dan mengatur penggunaan uang elektronik sebagai bagian dari jumlah yang beredar dalam perekonomian. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Bagaimana menurut kalian? Apakah aliran monetaris ini masih relevan di era digital? Dengan munculnya uang elektronik seperti cryptocurrency dan teknologi blockchain, cara kita memahami dan menggunakan uang telah berubah. Meskipun bentuk uang baru ini berbeda dari uang tradisional, prinsip dasar aliran monetaris seperti pengendalian jumlah uang yang beredar masih berlaku. Otoritas moneter perlu mempertimbangkan seluruh bentuk uang dalam mengelola kebijakan moneter mereka. Pengaruh terhadap kebijakan moneter. Penggunaan uang digital dapat mempengaruhi aktivitas kebijakan moneter. Misalnya, jika banyak transaksi yang dilakukan menggunakan cryptocurrency yang tidak terikat oleh kebijakan bank sentral, maka pengendalian jumlah uang yang beredar bisa menjadi lebih kompleks. Namun, hal ini juga dapat mendorong otoritas untuk beradaptasi dan mengembangkan metode baru untuk mengawasi dan mengatur sistem keuangan. Baik, dengan pemahaman yang tepat mengenai aliran monetaris, kita dapat lebih baik menghadapi tantangan ekonomi modern. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.